dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilaian ujian kinerja, perkenalkan nama saya Yuliana Melda, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK IKIP Saraswati dengan NIM 202400115431. Pada hari ini, Senin 10 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di SMPK Santo Aloysius Lengkoajang pada kelas 8A dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Syukur pada Tuhan. Oke, baik. Sebelum mengawali segala kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita diawali dengan doa. Satu orang pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tunggal dan Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu, karena atas berkat dan perlindunganmu, kami semua bisa berkumpul di dalam tempat ini, dalam keadaan sejahtera. Ya Allah, Bapa yang surga, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kegiatan belajar mengajar kami berjalan dengan baik. Namun ya Tuhan, kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya baik, yang berikutnya Ibu absen dulu ya. Jadi hadirat dulu. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Ada semua. Ada semua. Oke, baik. Oke. Ibu minta sebelum kita mulai materi semuanya berdiri dulu supaya kita speaking dulu, oke? Ya Bu, biar tetap fokus dan konsentrasi, oke? Siap? Siap. Oke, baik. Tepuk siap belajar. Fokus. Konsentrasi. Semangat. Yes, yes, yes. Siap belajar. Oke, bagus. Kita beri aplaus. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Adik-adik, baik, kita tetap belajar tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Oke, baik. Kemarin tuh kita sudah belajar tentang apa itu sistem persamaan linear dua variabel dan seperti apakah contohnya itu sistem persamaan linear dua variabel atau bentuknya. Ya tidak, masih ingat tidak? Masih. Iya. Kalau masih ingat, Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel? Yang bisa boleh angkat tangan. Ya, Buan. Sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV adalah dua persamaan linear yang memiliki dua variabel. Ya. Persamaan aljabarnya berbentuk AI tambah BY sama dengan 1. Oke, kita beri aplaus untuk Buan. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel itu di mana dia juga memiliki dua sistem persamaan dan di sistem persamaan itu memiliki variabel X dan Y. Ya tidak? Ya. Maka itulah disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, baik. Dari pengertian itu tadi, kita juga kemarin sudah belajar tentang contohnya sistem persamaan linear dua variabel. Adakah yang bisa memberi contoh dari bentuk sistem persamaan linear dua variabel? Saya, Bu. Oke, silakan Ika. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita beri aplaus dulu. Sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6 itu dia memiliki variabel apa saja tadi? Variabel X X dan Y. Ada variabel X dan ada variabel Y.
2 tambah 2x sama dengan 3. Itu bukan termasuk sistem persamaan linear dua variabel, ya tidak? Ya. Karena di situ hanya variabelnya satu yaitu variabel x saja. Oke, baik, kita beri aplaus. Oke, baik adik-adik, hari ini kita masuk di materi atau kita belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan beberapa cara metode. Oke, baik. Di sini tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel menggunakan 3 cara, yaitu metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Oke, baik. Dari ketiga metode ini, adakah di antara teman-teman yang sudah pernah belajar atau pernah membaca apa itu metode substitusi dan apa itu metode eliminasi dan apa itu metode grafik? Yang bisa mengangkat tangan? Saya Bu. Vino. Kalau metode substitusi, gantikan salah satu variabel dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Kalau metode eliminasi, hilangkan salah satu variabel dengan menjumlahkan atau mengurangi dua persamaan. Kalau metode grafik, gambar pada persamaan pada bilangan koordinat atau titik foto. Oke, bagus. Kita beri aplaus. Jadi, kalau metode substitusi yaitu gantikan salah satu variabel dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Kalau metode eliminasi, hilangkan salah satu variabel dengan menjumlahkan atau mengurangkan dua persamaan. Ingat itu. Dan metode grafik itu gambarkan kedua persamaan pada bidang koordinat dan tentukan titik potong. Gambarkan kedua persamaan. Jadi persamaan pertama itu yang bagaimana, persamaan kedua itu bagaimana, dan tentukan titik potong. Itu metode grafik. Oke, baik adik-adik, sekarang kita lanjut bagaimana dari ketiga materi tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Dan diingatkan supaya betul dengar apa yang dijelaskan karena sebentar akan diberikan tugas. Oke? Iya. Yang pertama, kita belajar tentang contoh metode substitusi. Ya, kita sudah ketahui tadi bahwa metode substitusi adalah gantikan salah satu variabel dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Oke. Sekarang di sini contoh, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan x tambah y sama dengan 4 dan 2x kurang y sama dengan min 4. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Langkah yang pertama yaitu dari persamaan pertama, yaitu x tambah y sama dengan 4, kita sederhanakan. Sederhanakan caranya bagaimana? Caranya kita keluarkan x ini dan y-nya ini dengan 4 ini kita pindah ruas. Oke? Iya. Dimana x sama dengan, karena pindah ruas maka 4, karena di sini positif, karena pindah ruas maka dia rubahnya jadi negatif. Maka x sama dengan 4 kurang y. Itu persamaan pertama. Ya? Terus kita mensubstitusikan dengan persamaan x sama dengan 4 kurang y ke persamaan kedua tadi. Persamaan keduanya tadi yaitu 2y kurang dengan 3. Betul sekali, 2x kurang y sama dengan 4. Dan kita peroleh di mana 2x kurang y sama dengan 4. Kita sederhanakan karena kita sudah bisa menentukan nilai x-nya. Tinggal di persamaan yang kedua itu nilai x-nya kita masukkan dengan nilai 4 kurang y. Oke, perhatikan 2x kurang y sama dengan min 4. Nah, x-nya kita gantikan dengan 4 kurang y dengan 2 dikali 4 kurang y dikurangi dengan y sama dengan min 4. Dari persamaan ini kita sederhanakan, kita kalikan dengan yang ada dalam kurung, yaitu 2 dikali 4 dan 2 dikurangi 2 kali kurang y atau min y. Nah, perhatikan baik, 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali min y? 2y. 2 kali min y? Negatif. Negatif 2y kurang y sama dengan min 4. Oke, sampai sini paham? Oke. Sekarang setelah seperti ini kita bisa perhatikan di sini ada min 2y, ada min y. Kita
min 12. Maka karena seperti ini min 3Y sama dengan min 12, kita keluarkan lagi Y-nya sama dengan min 12 dibagi dengan min 3. Maka ini min. Maka min 12 dibagi dengan min 3. Maka min kali min hasilnya positif. Maka min 12 dibagi min 3 adalah positif 4. Dapatlah Y-nya sama dengan 4. Jadi hati-hati ini. Kita sederhanakan ketika di sini di sini temukan min, di sini juga temu min, maka min kali min harus positif. Kalau di atasnya salah satunya min, maka hasilnya juga harus min. Tapi kalau keduanya, ingat konsep min kali min adalah positif. Positif kali min adalah negatif. Min kali positif adalah min. Positif kali positif, positif. Oke, sampai sini ingat, paham? Kemudian kita substitusikan. Ketika kita sudah mendapatkan nilai Y-nya, kita substitusikan ke persamaan berapa? Ke persamaan berapa? X tambah X Y. sama Y sama 4. Sehingga kita peroleh bahwa X tambah Y sama dengan 4, yaitu X tambah 4 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 kurang 4 berapa? 0. X sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya 0 dan Y-nya 4. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 0,4. Jadi begitulah cara metode substitusi. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Paham? Sudah. Sekarang kita masuk di metode eliminasi. Oke, baik. Metode eliminasi itu tadi, di mana metode eliminasi adalah hilangkan salah satu variabel dengan menjumlahkan atau mengurangkan dua persamaan. Ya. Jadi perhatikan baik. Di sini contohnya tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan X tambah Y sama dengan 4 dan min 2X tambah Y sama dengan min 5 untuk X, Y elemen R. Jadi perhatikan baik eliminasi. Langkah pertama itu kita variabel Y yang dieliminasikan. Karena variabel Y yang dieliminasikan kita kurangkan. X tambah Y sama 4 dan atau kurang min 2X tambah Y sama dengan min 5. Oke, perhatikan baik. X dikurang dengan min 2Y berapa? 3X. Y kurang Y 0. 4 kurang min 5 9. Maka 3X sama dengan 9. Kita keluarkan, carikan nilai X-nya. Supaya dapat nilai X-nya, maka 9 ini dibagi dengan 3. 9 bagi 3 berapa? 3. Bagus sekali. Sekarang langkah yang kedua, variabel X yang mau kita eliminasikan. Kalau Y sudah kita eliminasikan, sekarang X yang kita eliminasikan supaya dapat nilai Y. Oke. Sekarang X tambah Y sama dengan 4 dengan min 2X tambah Y sama dengan min 5. Supaya kita bisa eliminasikan X-nya ini, maka persamaan ini salah satunya supaya dapat nilai Y, maka kita harus kalikan dengan bilangan berapa supaya nilai X-nya bisa hilang. Nah, maka persamaan pertama kita harus kalikan dengan 2. Kalau persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Berarti kenapa bukan kalikan dengan 3? Ya, Vina. Karena kalau kita kalikan dengan 3, nilai X-nya tidak sama. Nilai X-nya tidak sama. Kita beri applause.
Y-nya 5. Ketika Y-nya 0. Y-nya 0. Maka X tambah 0 sama dengan 5. X-nya sama dengan 5. Maka X, Y sama dengan 0,5 dan 5,0. Bagaimana kita buatkan dalam grafiknya atau gambar? Kita gambarkan. Gambarkan. Di sini ada sumbu X dan di atasnya ada sumbu Y. Bisa perhatikan baik-baik. Sumbu X itu kok 0,5 itu berarti 0-nya ada di sumbu Y. Y-nya ada di sumbu 5 ada di sumbu Y. Kita maaf. Y-nya ada di sumbu 5 itu ada di sumbu Y. 0,5. Maka kita bentar, kita buat di sini angka 5 atau bilangan 5. Setelah itu kita buat titik atau kita kasih tanda. Nah, bagaimana dengan persamaan yang keduanya? Dengan mencari nilai Y-nya tadi. Ada nilai X-nya tadi, 5,0. X-nya berarti 5,0. X-nya berapa? 5. Y-nya 0. Kita masukkan X-nya di garis X dan 0-nya ada di garis Y atau sumbu Y. Maka kita tentukan juga 5. Sekarang ini kita dapat titik-titik, maka kita bentang garis. Nah, bagaimana dengan persamaan kedua? 2X tambah Y sama dengan 4. Oke, misalkan X-nya sama dengan 0. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan? Y sama dengan? 4. Ketika Y-nya 0, maka 2X tambah Y sama dengan 4. Berarti Y-nya berapa? 2. Kan Y-nya tadi 0 toh? Berarti 2 kali X tambah 0 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 dibagi 2. Berapa itu? 2. Maka dapatlah titiknya atau titik kosongnya 2,0 dan 0,4. Kita perhatikan kembali. Masukkan kembali lagi di sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya tadi 0, sumbu Y-nya tadi di angka 4. Dan 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Ya toh? Maka di sini kita bentang dan di sini juga kita bentang di angka 4 dan 2 kita garis. Setelah garis ini hati-hati dalam garisnya. Kita lihat baik di kotaknya sebelah. Titik fotonya kena yang angka berapa? Kita bisa lihat titik fotonya di sini di atas 5-nya angka berapa? Nah, kalau di samping 0-nya angka berapa? -1. Maka dapatlah titik fotonya -1,0. Maka itulah titik foto. Oke. Sini paham? Mengerti? Oke, bagus. Ada pertanyaan? Kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, silakan bentuk dalam kelompok dan kelompoknya masih seperti kelompok yang kemarin. Silakan kerjakan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Dari kelompok 1 itu bisa digunakan eliminasi dan kelompok 2 substitusi dan kelompok 3 bisa menggunakan metode Rabi. Oke, dari sekarang bisa kerja. Silakan.
Oke, baik, kalau sudah, yang nomor 1 silakan bekerja untuk latihan nomor 1. Yang kelompok 2 silakan kerja untuk latihan nomor 2. Dan yang nomor 3 silakan kerja untuk latihan nomor 3. Berdasarkan dengan metodenya masing-masing. Ya, sudah jelas soal contoh soal di latihan soalnya toh? Sudah. Baik, silakan. Nomor 1 silakan maju. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemeriksa untuk menjelaskan. Silakan. Jadi teman-teman, sengaja kami tidak catat soalnya karena soalnya sudah di dalam. Jadi kami hanya catat jawaban. Ya, iya.
dan 3x tambah 6y sama dengan 30. Jadi penyelesaiannya, yang pertama, kalikan persamaan pertama 3, yaitu 3 dikali x, kan persamaan utamanya tadi x tambah 3y sama dengan 15. Jadi 3 dikali x sama dengan 3 dikali 15. Setelah itu tambah 3 dikali y sama dengan 3y. Dan masuk pada persamaan yang kedua tadi. Persamaan yang kedua tadi 3x dan ditambah 6y sama dengan 30. Ini persamaan yang kedua tadi teman-teman. Yang kedua, kita eliminasikan variabel x dengan mengurangkan persamaan 3x ditambah 9y sama dengan 45 dengan persamaan 3x tambah 6y sama dengan 30. Jadi kita kurangkan 3x ditambah 6 ditambah 9y sama dengan 45. Setelah itu 3x ditambah 6y sama dengan 30. Jadi kita kurangkan kedua persamaan ini. Jadi 3x kurang 3x dikurang 3x karena nilainya sama, maka di sini variabel y-nya, karena ini kan eliminasi variabel x tadi. Jadi untuk variabel y-nya, jadi 3x ini tadi kita jadikan sebagai variabel dari 3y saja. Jadi teman-teman begini, 3x dikurang 3x sama dengan 0, maka 9y dikurang 6y sama dengan 3y. Setelah itu 45 dikurang 30 sama dengan 5. Jadi y-nya sama dengan 5. Yang kedua, substitusikan nilai y sama dengan 5 ke persamaan pertama, x tambah 3y sama dengan 15. Jadi x tambah 3y sama dengan 15. X ditambah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi x tambah 15 kurang 15. Jadi x sama dengan 15 dikurang 15, hasilnya x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,5 karena nilai x-nya tadi 0 dan nilai y-nya tadi sama dengan 5. Jadi dapat hasil 0,2. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kalau kesempatan kami persilakan. Oke, baik. Sekian presentasi dari mereka. Jadi, ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Silakan bertanya. Silakan. Ya, silakan. Kenapa di 3x dikurang 3x hasilnya tidak ditulis? 3x kurang 3x hasilnya tidak ditulis karena itu merupakan 0. Jadi dibentuk sistem persamaan linear variabel ini. Kalau hasilnya 0, maka tidak perlu dituliskan. Yang perlu dituliskan yaitu hasil dari variabel y, karena yang dicari tadi itu variabel hasil dari variabel y, itu yang dicari. Bagus. Kita beri aplaus untuk mereka. Kita beri aplaus dulu untuk di kelompok. Oke, baik. Untuk penyelesaian soalnya tadi sudah benar 100 karena 3x kurang 3x itu juga tadi 0. Yang kita tulis adalah 9y kurang 6y adalah 3y. Supaya memudahkan kita untuk mencari nilai y. Y-nya dapat 5. Cara proses kerjaannya sudah mantap, oke, benar. Dan hasilnya juga sudah mantap, oke, nilai x-nya juga benar. Jadi operasi atau susunan pekerjaannya, cara mengeliminasikannya juga sudah oke. Dan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik. Sekarang lanjut di kelompok 2.
kesempatan yang diberikan kepada kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada teman kita untuk mempresentasikan. Baik, untuk soalnya kami tidak perlu tuliskan ulang karena soalnya sudah di dalam. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x tambah 5y sama dengan 16 dan 4x tambah y sama dengan 10. Dari persamaan kedua, ubah menjadi y sama dengan 10 dikurang 4x. Bagus. Lanjut. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan y sama dengan 10 dikurang 4x ke dalam persamaan pertama, yaitu 3x ditambah 5 dalam kurung, kita tulis ini 10 dikurangi 4x sama dengan 10 sama dengan 16. Selanjutnya 3x ditambah 5 dikali 10 sama dengan 50 dikurang 5 dikali dengan 4x sama dengan 20x sama dengan 16. Jadi 3x kita kurangkan dengan 20x. Kenapa dikurangkan dengan 20x? Karena bilangan yang memiliki variabel harus dikurangkan juga dengan bilangan yang sama-sama memiliki variabel. Berarti di sini jadi 3x dikurang 20x sama dengan negatif 17x sama dengan 16 ini kita pindahkan ke depan menjadi 16 negatif 50 karena kita pindahkan ke belakang sehingga nilainya menjadi negatif. Jadi 16 dikurang 50. Nah, selanjutnya 17x sama dengan 16 dikurangi dengan 50 hasilnya negatif 34. Jadi x ini kita pindahkan ke depan ke ruas depan menjadi x sama dengan negatif 34 dibagi negatif 17 menjadi negatif 2. Sudah? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 2 atau 2, negatif 2. Demikian presentasi dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang mengerti. Ya, baik. Waktu selanjutnya saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada argumen atau ada tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain, silakan. Clarissa. Jadi untuk teman-teman kelompok 2, di x sama dengan negatif 34 dibagi negatif 17 itu kenapa hasilnya sampai negatif 2? Sementara kan kalau negatif dikali negatif sama dengan kan sebenarnya hasilnya positif. Jadi kenapa di situ hasilnya masih negatif? Coba dijelaskan.
dalam berfungsi. Menurut pengetahuan dari kami, Artinya oh negatif. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik. Aku minta untuk kelompok 2 yang presentasi ini silakan dulu. Oke, baik. Semuanya perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik di sini semuanya. Oke. Untuk kelompok 2 sudah mengerjakannya dengan baik. Akan tetapi, ada akan tetapi. Langkah dari atasnya sudah bagus, oke. Akan tetapi, untuk pengoperasiannya min dan min-nya masih keliru. Paham? Jadi benar apa yang ditanyakan atau argumen dari Clarissa tadi? Kenapa di sini min? Kenapa tiba-tiba muncul lagi di sini min kalau min? Ada min, ada min. Ya, ya. Sedikit ditambahkan. Perhatikan baik-baik. Ini kan 7 min 17 X sama dengan 16 kurang 50. 16 kurang 50 itu berapa? Jadi 34. Min 34. Kalau di sini sudah oke. Kenapa di sini lupa untuk tulis minnya dari min 17? Di sini kan tetap min 17 X toh? Iya. Ya tidak. Maka di sini kembali kita keluarkan X untuk mendapat min 34 dibagi 17 min dibagi min 17. Oke, sudah pas. Min 34 dibagi min 17. Ini sudah benar. Akan tetapi kalian belum bisa sederhanakan. Tolong ingat baik-baik konsep yang sudah dijelaskan tadi bahwa min kali min adalah positif. Positif kali min adalah min. Min kali positif adalah min. Positif kali positif adalah positif. Jadi di sini min kali min adalah positif. 34 dibagi min 34 dibagi dengan min 17 adalah positif 2, bukan min. Oke? Ya, paham? Paham. Oke, baik. Kita pilih plus untuk kelompok. Sekarang lanjut di kelompok 3. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Para teman saya Flora, waktu dan tempat saya silakan. Baik, jadi kami tidak bisa menuliskan soalnya karena sudah terima. Kita menuliskan jawaban di sini. Oke. Nomor 3. Ini juga nomor 2. Ini nomor 1. Oke. Jadi, langkah yang pertama yaitu untuk baik ya. Kita buat tabel perpotongan garis dengan sumbu X dan sumbu Y.
kedua yaitu X ditambah 2Y sama dengan 2. Setelah membuat tabel perkembangan garis dengan sumbu X dan sumbu Y, Ini nggak bisa bisa. Nggak bisa. Bisa mau bisa lihat di sini grafiknya. Bisa grafiknya bisa kita di sini ya. Kita lihat sana semua. Ya. langkah kedua yang kita lakukan yaitu gambar 2 garis pada koordinat Kartesius. Pada tabel pertama, dalam persamaan X dikurangi sama dengan 5, kita dapatkan 0, negatif 5. Maka nolnya di sumbu X dan Y-nya di negatif 5. Maka kita tulis sini 0, negatif 5. Pada persamaan yang kedua terdapat 5,0 yang nilai 5 terdapat pada sumbu X dan 0 itu terdapat pada sumbu Y. Jadi kita tulis pada tabel yang kedua, pada persamaan kedua yaitu X tambah 2Y sama dengan 2, terdapat persamaan 0,1 dengan nilai 0 terdapat pada sumbu X dan Y terdapat pada 2 dan 1 terdapat pada sumbu Y. Persamaan yang kedua yaitu 2,0 di mana nilai 2 terdapat pada sumbu X dan nilai 0 terdapat pada sumbu Y. Dari kedua tabel tersebut kita bisa ambil titik kotak. Dari persamaan ini dapat kita peroleh titik potong kedua garis adalah 4, negatif 1 atau minus 1.
Baik, itu saja hasil dari diskusi kami. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak ada. Silakan bertanya. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Ya. Oke. Kenapa di 5,0 limanya harus berada di sumbu X dan nolnya harus berada di sumbu Y? Coba dijelaskan. Ya, bagus. Silakan. Karena terdapat pada kolom pertama yaitu nilai X, nilai 5 terdapat pada sumbu X seperti dalam kolom. Karena rangkaian pertama kita membuat kolom agar bisa memudahkan kita membuat dalam koordinat kartesius. Jadi kenapa saya tulis 5,0 di sumbu X? Karena nilai 5 terdapat pada sumbu X dan nilai 0 terdapat pada sumbu Y. Dari mana sudah paham? Ya, mungkin ada yang lain bertanya. Ayo, silakan. Selagi ada waktu dan kesempatan, ya, silakan bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ayo. Oke. Clarissa. Jadi saya ingin bertanya, kenapa di 2,0 itu duanya itu terdapat di atau terletak di sumbu X, sementara nolnya itu terdapat di atau terletak di sumbu Y? Jelaskan. Oke, bisa teman-teman melihat bahwa pada kolom kolom 2 yang mendapati persamaan X tambah 2Y sama dengan 2, yaitu X-nya 2 dan Y-nya sama dengan 0. Maka saya tulis X-nya itu 2-nya itu di sumbu X dan Y-nya itu di sumbu 0, atau bisa ditulis di sini 2,0. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Bos, silakan yang lain. Ayo, kelompok. Silakan dulu. Silakan. Pertanyaan saya, kenapa 2,0 terletak di atas 3? Sementara nilainya 2,0. Pertanyaannya 2,0. Kenapa terletak di atas 3 pada sumbu X? Silakan jawab. Silakan. Jadi untuk itu mohon maaf sebelumnya karena saya keliru dalam menulisnya. Tinggal Ya, ayo. Silakan bertanya. kalau menurut pemahaman kami 2,0 itu terletak di atas 3 menit. Silakan jawab. Nanti Ibu ambil kesimpulan dari soal nomor 1, 2, dan 3. Silakan.
teman kami untuk menulisnya itu harus Oke. Baik, saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing di depan dengan baik. Dan ada beberapa hal yang mau kita simpulkan bersama-sama atau istilahnya mengklarifikasikan bersama-sama